إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون حيث قال تبارك وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita telah memasuki bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam, yaitu di bulan Dzulhijjah. Di mana di bulan ini kita akan dipertemukan dengan hari raya umat Islam, yaitu Idul Adha. Maka apabila berbicara tentang hari raya Idul Adha, kita tidak akan lepas dari membicarakan mengenai kurban. Dan apabila kita berbicara mengenai kurban, maka kita tidak akan bisa lepas dari peristiwa saat Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan putra kesayangan yang telah ditunggunya sekian lama, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Tentunya sebagai hamba Allah yang taat, baik Nabi Ibrahim maupun Nabi Ismail alaihissalam menyanggupi perintah Allah tersebut. Bahkan Nabi Ismail menguatkan kepada ayahandanya untuk tidak ragu-ragu melaksanakan perintah tersebut. Berkaca dari kisah ini ada banyak yang bisa kita gali. Salah satunya adalah bagaimana cara Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik putranya sehingga menjadi anak yang saleh dan berbakti. Padahal kita tahu bahwa Nabi Ibrahim tidak membersamai Nabi Ismail di masa kecilnya. Ismail kecil dan ibunya Siti Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di Mekah yang saat itu masih berupa padang pasir yang sepi dan belum berpenghuni sebagaimana sekarang. Ketaatan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi salah satu inspirasi Idul Adha yang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Apapun yang Allah perintahkan, sesulit dan setak mungkin apapun di dalam logika manusia, mereka melaksanakan sebaik mungkin. Semoga ini menjadi pengingat buat kita untuk selalu dengarlah dan taatlah.
Begitulah kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya di Mekah dan beliau kembali ke Palestina. Bertahun-tahun lamanya tak berjumpa, hingga ketika masa-masa perjumpaan yang dinanti tiba, Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah kurban kepadanya. Jamaah Jumat rahimakumullah, mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar bisa mendidik Nabi Ismail sesoleh itu? Tentunya kita perlu belajar dan menggali hikmah dari doa-doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada 5 hal yang kita bisa tarik kesimpulan dari doa-doa yang diucapkan oleh bapak para nabi tersebut. 5 hal ini bisa menjadi dasar bagi kita di dalam mendidik anak-anak kita menuju generasi emas, generasi yang saleh dan berkarakter mulia. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Jamaah Jumat rahimakumullah, dari ayat ini ada 3 hal yang bisa kita pelajari berkaitan dengan pendidikan untuk anak-anak kita. Yang pertama adalah potongan ayat yang berbunyi, aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ini memberikan sebuah pelajaran kepada kita bahwa kita mencari tempat tinggal, sebaiknya carilah yang dekat dengan masjid. Dengan memilih rumah dekat dengan masjid, diharapkan anak-anak kita akan akrab dengan suara azan, muratal, dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang akan menuntunnya menjadi anak-anak yang cinta masjid. Kemudian di penggalan ayat yang lainnya, ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat. Tentunya tidak hanya dengan memilih rumah yang di dekat masjid saja, namun setelahnya juga kita harus mengimbangi dengan stimulasi yang tepat dari kedua orang tuanya, yaitu membiasakan anak untuk mengerjakan salat. Kemudian yang kedua, di dalam potongan ayat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Ini menitik beratkan kepada pentingnya penanaman dan pendidikan karakter sejak dini. Maka pesan yang tersirat dari potongan ayat ini adalah, kita jika ingin dicintai oleh orang lain, maka perbaikilah dan perbaguslah akhlak kita. Kemudian yang ketiga, yaitu di ayat yang potongan yang terakhir, berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ayat ini mengabarkan secara tersirat, mengajarkan agar kita mendidik anak-anak kita untuk tumbuh sebagai orang-orang yang rajin mencari nafkah dan senantiasa bersyukur. Karena mencari rezeki bukan semata-mata soal berangkat pagi, pulang malam. Seringkali kita lupa bahwasanya ibadah dan ketaatan kita berbanding lurus dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seringkali kita lupa untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah kita dapatkan.
bersyukurlah maka Allah akan melipat gandakan kenikmatan tersebut. Jemaah Jumat rahimakumullah, selain belajar dari surat Ibrahim ayat yang ke-37, kita juga bisa mengambil hikmah dari ayat yang ke-40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Jemaah Jumat rahimakumullah, masih berkesinambungan dengan pesan yang pertama, yaitu tentang memilih rumah dekat dengan masjid. Diharapkan agar anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang mencintai masjid dan kebaikan. Tentu saja tidak ada kebaikan yang lebih besar selain menjadi anak-anak yang rajin mendirikan salat, karena salat adalah tiang dari agama. Ketika salat seorang runtuh, maka runtuhlah agamanya. Adapun pelajaran yang terakhir dari Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam mendidik anak yang bisa kita jadikan inspirasi Idul Adha, diambil dari surah Ibrahim ayat ke-41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan hisab. Jemaah Jumat rahimakumullah, dari ayat ini tersirat sebuah hikmah bahwasanya kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita untuk birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Tentunya untuk bisa mencetak anak-anak yang tak lupa berbakti kepada orang tuanya, kita patut menjadi orang tua yang tidak durhaka, yaitu orang tua yang telah menunaikan kewajibannya sebagai orang tua dan memenuhi hak-hak anak untuk dididik sesuai Quran dan As-Sunnah. Ayat ini juga mengajarkan kepada kita untuk saling berbuat baik dan mendoakan kepada sesama. Jemaah Jumat rahimakumullah, pada akhirnya marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan keistiqomahan kita untuk mendidik anak-anak kita sebagai investasi akhirat kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا ذكر الله أكبر.